Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi ketujuh, seni budaya khususnya seni teater kelas 10. Masih bersama Ibu Fitriani Idris di sini. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Baik, kita masuk pada materi hari ini, masih pada sejarah teater barat. Kita masuk di zaman Romawi ya. Zaman Romawi, setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitu juga teater. Namun mutu teater Romawi tak lebih baik daripada teater Yunani. Teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi. Pertunjukannya ini dikenalkan oleh Livius Andronicus, seniman Yunani. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur pembangunan teater Yunani. Berikut adalah panggung pada teater Romawi ya, Romawi kuno. Namun demikian, teater Romawi pun memiliki kebaru-baruan dalam penggarapan dan penikmatan yang asli dimiliki oleh masyarakat Romawi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kor tidak lagi berfungsi mengisi setiap adegan. Musik menjadi pelengkap seluruh adegan, tidak hanya menjadi tema cerita tetapi juga menjadi ilustrasi cerita. Kemudian tema berkisar pada masalah hidup kesenjangan golongan menengah, salah sosial ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik tokoh tergantung kelas, yaitu orang tua yang bermasalah dengan anak-anaknya atau kekayaan, anak muda yang melawan kekuasaan orang tua, dan lain sebagainya. Seluruh adegan terjadi di rumah, di jalan, dan di halaman. Bentuk-bentuk pertunjukan yang terkenal di zaman Romawi klasik adalah yang pertama itu tragedi. Satu-satunya bentuk tragedi yang terkenal dan berhasil diselamatkan adalah karya Lucius Annaeus Seneca 4 sebelum Masehi sampai 65 sebelum Masehi, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Plot cerita terdiri dari 5 babak dengan struktur cerita yang terperinci dan jelas. 2. Adegan berlangsung dalam ketegangan tinggi. Ketiga, dialog ditulis dalam bentuk sajak. Keempat, tema cerita seputar hubungan antara alam dan alam kemanusiaan dan alam gaib. Yang kelima, menggunakan teknik monolog, bisikan-bisikan pada beberapa tokoh penting yang mengungkapkan isi hatinya. Yang bentuk yang berikutnya adalah farce, pendek. Farce atau pertunjukan jenaka. Sejak abad 1 sebelum Masehi menjadi bagian sastra dan menjadi bentuk drama yang terkenal. Bentuk pertunjukan teater tertua pada zaman Romawi klasik ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Selalu menggunakan tokoh yang sama dan sangat tipikal. Misalnya, tokoh badut tolol yang bernama Marcus, tokoh yang serakah dan rakus bernama Bucco, sedangkan Pappus adalah tokoh yang tua dan mudah ditipu. Yang kedua, plot cerita berupa tipuan-tipuan dan hasutan-hasutan yang dilakukan para badut, di mana musik dan tari menjadi unsur penting dalam menjaga jalannya cerita. Yang ketiga, menggunakan latar suasana alam pedesaan. Yang bentuk ketiga adalah mime. Mime muncul di zaman Yunani sekitar abad 5 sebelum Masehi dan kemudian masuk
Romawi sekitar tahun 212 sebelum Masehi dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, banyak terdapat adegan-adegan lucu, singkat, dan improvisasi. Tokoh wanita dimainkan oleh pemain wanita. Para pemainnya tidak mengenakan topeng. Ya, kemudian yang keempat, cerita yang dibawakan bertema perzinahan, menentang sakramen dan upacara gereja. Teater Romawi merosot setelah bentuk republik diganti dengan kekaisaran tahun 27 sebelum Masehi dan lenyap setelah terjadi penyerangan bangsa-bangsa barbar serta munculnya kekuasaan gereja. Pertunjukan teater terakhir di Roma terjadi tahun 533 sebelum Masehi. Oke, sekian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.